warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Tony. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh perendaman bahan dalam jeruk nipis terhadap karakteristik kerupuk kulit ikan nila. Baiklah, yang pertama kadar air. Kadar air sangat penting karena akan mempengaruhi produk akhir yang dihasilkan. Pertama, tekstur, rasa, dan daya tahan suatu produk. Kadar air tertinggi ditemukan pada pelakuan B, yaitu 6,8%. Berdasarkan standar nasional Indonesia nomor 14308/1996 tentang kerupuk kulit. Pelakuan A, C, D, dan E telah memenuhi persyaratan kadar air dari kerupuk kulit, sedangkan pelakuan B tidak memenuhi maksimal 6% kadar air. Kadar air kerupuk kulit ikan nila cenderung menurun dengan meningkatnya konsentrasi jeruk nipis. Selama proses perendaman larut asam, struktur protein di kulit akan menjadi renggang dan terdenutrasi. Selanjutnya, kadar protein. Kadar protein tertinggi terdapat pada pelakuan A, yaitu 58,82%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi larutan jeruk nipis yang semakin tinggi cenderung menurunkan kadar protein kerupuk kulit ikan nila. Semakin tinggi konsentrasi larutan yang digunakan, maka semakin lemah struktur protein yang serabut kolagen dengan kulit ikan. Selama perendaman, serabut kolagen akan mengalami penyusutan sehingga struktur kolagennya pecah jadi tidak teratur dan akhirnya mengalami proses pelarutan. Kadar lemak tertinggi pada perlakuan E, yaitu 30,72%. Kandungan lemak dalam kulit cenderung rendah, yaitu sekitar 0,5-7%. Molekul lemak dalam kulit terikat dalam molekul protein. Saat proses pelarutan protein, molekul lemak dapat ikut berlarut bersama molekul protein. Tingginya kadar lemak dalam kerupuk ikan nila dapat disebabkan proses penggorengannya. Proses penggorengan dapat menyebabkan peningkatan kadar lemak bahan pangan. Saat kerupuk mengembang, minyak akan serap dalam rongga-rongga udara bersamaan dengan menguapnya kandungan air bahan pangan tersebut. Oke, selanjutnya kadar abu. Kadar abu tertinggi terdapat pada pelakuan B, yaitu 8,69%. Perendaman menggunakan asam cuka 1% mempunyai nilai kadar abu yang lebih tinggi dari pelakuan kontrol dan jeruk nipis. Tingginya kadar abu tersebut pada kerupuk kulit ikan nila pada bahan pelakuan B dapat disebabkan komponen mineral dalam kolagen yang belum terlepas saat proses pencucian sehingga ikut terbawa saat proses pengabuan. Baiklah, untuk penampakannya, hasil menunjukkan bahwa tingkat kesukaan penulis terhadap masing-masing pelakuan cenderung sama. Tidak adanya perbedaan yang nyata antar pelakuan dapat disebabkan karena fungsi larutan yang hampir sama, yaitu melonggarkan jaringan ikatan kulit, sehingga tidak dapat memberikan pengaruh terhadap penampakan kerupuk kulit ikan. Aroma kerupuk kulit ikan nila berasal dari pemecahan protein menjadi asam-asam amino, khususnya asam glutamat. Proses tersebut terjadi selama penggorengan sehingga membentuk senyawa volatil yang menghasilkan aroma khas dari kerupuk kulit ikan nila. Untuk rasa, nilai tertinggi uji hedonik spesifikasi rasa terhadap pada pelakuan D. Kerupuk kulit ikan memiliki rasa yang gurih dan spesifik. Rasa gurih tersebut dapat berasal dari kandungan asam-asam amino dan lemak yang terdapat dalam kulit. Asam amino dan lemak tersebut mengalami pemecahan saat pemasakan sehingga menimbulkan aroma dan rasa yang khas pada kerupuk kulit ikan nila. Semua pelakuan sudah memenuhi standar nasional Indonesia (SNI). Untuk tekstur, nilai tertinggi terdapat pada pelakuan A,
tekstur kerupuk kulit ikan nila terbentuk karena protein dalam kulit ikan telah mengalami perubahan selama berendaman dalam larutan asam dan penggorengan. Perubahan protein ini yang mempengaruhi tekstur kerupuk kulit ikan nila menjadi renyah. Oke, yang terakhir warna. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pelakuan A. Penulis menyukai pelakuan A karena warnanya yang cenderung coklat keputihan dan bersih. Baiklah, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.